Ketemu lagi di channel Happy Micro. Kali ini kita akan membahas tentang video penyakit menular seksual. Stay tune. Nah, PMS adalah penyakit menular seksual atau sekarang lebih dikenal dengan istilah IMS, yaitu infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual ini media yang digunakan biasa dapat berupa cairan sperma, cairan vagina, cairan darah, dan cairan tubuh. Penularan IMS atau PMS ini dapat terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dan yang terutama adalah terjadinya hubungan seksual antara seseorang yang sudah terinfeksi IMS dengan yang tidak terinfeksi. Yang kedua adalah penularan dapat terjadi kepada seorang bayi yang dikandung oleh seorang ibu yang sudah memiliki penyakit IMS ini. Yang ketiga adalah transfusi darah dari darah yang sudah tercemar oleh mikroba IMS ini ke penerima darah tersebut. Dan yang ketiga adalah kontak fisik. Ya, kontak fisik dari seseorang kepada seseorang yang terinfeksi, khususnya pada cairan-cairan tubuh. Nah, berdasarkan penyebabnya, IMS atau PMS ini dapat digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama disebabkan oleh bakteri, yang kedua disebabkan oleh parasit, yang ketiga disebabkan oleh virus, dan yang terakhir disebabkan oleh jamur. Nah, jenis IMS yang disebabkan oleh bakteri diantaranya yang pertama adalah sifilis atau dikenal dengan raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal yang ditimbulkan yaitu adanya luka di daerah kelamin. Pada awalnya tidak terasa sakit, namun lama-kelamaan akan menyebar dan menyerang organ tubuh yang lainnya. Yang kedua adalah gonore atau sering dikenal dengan kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, gejala yang ditimbulkan adalah terasa nyeri ketika kencing dan munculnya atau keluarnya nanah di saluran kelamin baik pria maupun wanita. Nah, jika pada tahap kritis, gonore ini bisa menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru dilahirkan. Dan yang ketiga adalah chlamydia yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, gejala yang ditimbulkan adalah adanya keputihan yang banyak, nyeri saat kencing, dan sakit dan berdarah ketika melakukan hubungan seksual. Nah, selanjutnya adalah IMS yang disebabkan oleh parasit, yaitu trichomoniasis, disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Nah, gejala yang ditimbulkan adalah munculnya keputihan, bau yang berbau busuk, dan berwarna keputihannya sudah sampai warna kehijauan. Nah, selanjutnya adalah IMS yang disebabkan oleh virus. Di antaranya yang pertama adalah AIDS. AIDS ini disebabkan oleh virus HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem pertahanan tubuh kita, yaitu menyerang imunitas tubuh kita. Pada awalnya, penderita penyakit ini tidak akan merasakan sakitnya. Kenapa? Gejalanya hanya muncul 1-2 bulan berikutnya, dan gejala awalnya juga seperti seseorang yang terinfeksi oleh virus flu, demam, dan flu seperti biasanya. Namun lama-kelamaan tubuhnya akan mengalami sakit dan menderita yang parah. Kenapa? Karena sistem imunitas tubuhnya tidak bisa bertahan lagi terhadap penyakit-penyakit yang datang menyerang berikutnya. Yang kedua adalah kutil kelamin, disebabkan oleh virus HPV, Human Papilloma Virus. Gejala yang timbul adalah muncul bintil-bintil di daerah kelamin. Warnanya bisa sama dengan warna kulit, bisa lebih merah atau warna lebih kehitaman. Selanjutnya adalah herpes, disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejala yang timbul adalah muncul benjolan-benjolan yang mengandung cairan. Nah, kemudian akan terasa terbakar, dan bahkan ketika terluka cairan itu akan menyebar ke daerah tubuh yang lainnya. Selanjutnya adalah IMS yang disebabkan oleh jamur, misalnya adalah Candidiasis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Pada dasarnya, jamur Candida albicans adalah flora normal yang ditemukan di daerah
sekitar kelamin wanita. Namun dalam kondisi tertentu, bakteri ini akan menginfeksi daerah kelamin wanita jika jumlahnya atau populasi melebihi ambang batas. Nah, gejala yang ditimbulkannya adalah keputihan sangat banyak, terasa nyeri ketika buang air, terasa panas, dan terasa sangat gatal. Nah, upaya ataupun cara mengobati IMS ini pada dasarnya biasanya dokter akan memberikan antibiotik bagi penderita yang disebabkan oleh bakteri, jamur, ataupun parasit. Namun untuk yang disebabkan oleh virus, dokter akan memberikan sejenis vaksin. Namun pada dasarnya ketika disebabkan oleh bakteri, jamur, dan parasit, insya Allah bisa sembuh. Namun ketika disebabkan oleh virus, penyakit ini sangat sulit disembuhkan. Kenapa? Karena pada dasarnya sampai sekarang belum ditemukan vaksin yang mujarab untuk membasmi ataupun menghentikan virus tersebut. Kenapa? Karena virus memiliki sifat yang unik. Yang pertama, mudah bereplikasi dan mudah bermutasi. Nah, obat yang paling mujarab dan paling mustajab yang pertama adalah jalankan aturan agamanya dengan baik. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya janganlah kamu dekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang kotor. Insya Allah ketika kita menjalankannya dengan baik, kita akan terhindar dari yang namanya PMS ataupun IMS. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.